secara teoritik dalam sistem demokrasi itu menghendaki adanya kedaulatan dan independensi partai politik. Tetapi kalau misal kemudian kita lihat tingkah, perilaku, dan juga kecenderungan yang ada belakangan ini, seolah-olah mengonfirmasi bahwa ada operasi politik yang bisa dijalankan secara sistemik, secara sistematis, untuk mengacak-acak kedaulatan partai politik. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Terjadi bukan dilakukan secara malu-malu, tetapi dilakukan secara terbuka. Kita masih ingat apa yang terjadi di Partai Berkarya. Saya nggak tahu di sini apakah teman-teman mahasiswa ingat ada nama Partai Berkarya. Nah, itu partainya Pak Tommy dari keluarga Cendana. Terlepas dari dia partai siapa. Tetapi proses pengambil alihan kepemimpinan di Partai Berkarya juga dilakukan secara senyap, secara singkat. Praktis juga sama dengan P3, 1 minggu mendapatkan legalisasi dari kekuasaan. Dan pengambil alihan itu motifnya, kalau misal kita cermati per hari ini, juga bukan untuk mengambil alih sebuah mesin politik. Karena dalam konteks pemilu yang didaftarkan di KPU untuk 2024, tidak ada lagi nama Partai Berkarya. Jadi motifnya apa? Pembunuhan mesin politik. Lalu hal yang sama juga terjadi di Partai P3. P3 ini agak unik ini. Karena bagaimanapun juga, beberapa hal yang kita notice, tadi sudah disampaikan cukup banyak oleh Pak Denny, kemudian Mas Uda Ferry tadi, bahwa kalau misal kita lihat operasi politik pemberhentian Pak Soeharto, yang mana Pak Soeharto sendiri adalah Menteri Bappenas, aktif, dan diganti oleh pihak yang saat ini, waktu itu ya, masih aktif menjadi anggota One Team Press. Artinya apa? Sebenarnya ada kekuatan politik besar yang mensponsori operasi politik itu. Dan operasi politik itu jelas-jelas juga sama. Atas sepengetahuan, juga atas kontrol kekuasaan yang berjalan. Nah, kalau misal kita cermati, kemudian ditambah tadi, elaborasi sangat konkret terkait dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat juga sama. Partai Demokrat juga mengalami proses yang luar biasa. Dia berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang barangkali sangat merepotkan, tapi di saat yang sama dia mencoba untuk bertahan. Dan per hari ini dia menang di 16 ya, putusan pengadilan yang dia klaim sebagai 16-0 melawan Muldoko. Tetapi sekali lagi betul, everything is constructed by politics. Dan PK itu sebenarnya adalah sebuah pertaruhan marwah dari kekuatan hukum yang ada di Mahkamah Agung. Tetapi seolah-olah kita itu kalau misal berhenti di level harapan, itu tidak menyelesaikan banyak masalah. Fakta yang terbaru kita melihat ada putusan undang-undang, ada putusan hukum yang menabrak nalar semua masyarakat dari PN Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menunda pemilu. Itu kalau misal kemudian di bahasa Jermannya itu dijelentrehkan. Apa saja titik lemah dari putusan itu, ketemu semuanya. Apalagi di sini ada Pak Refli, ada Uda Ferry, di online juga ada Pak Denny. Itu nggak make sense. Tetapi sesuatu yang nggak make sense itu terjadi, disampaikan secara terbuka dan menjadi sebuah fakta hukum sekaligus juga fakta politik. Artinya apa? Semua operasi politik kekuasaan ini sering dilakukan, diupayakan, dan sifatnya itu adalah bagian dari upaya untuk melihat apakah kemudian ini memungkinkan untuk digarap atau tidak. Kalau misal memungkinkan, pasti lanjut.